Seperti yang lu lihat di sini nih, ini beda jauh banget, ini beda kasta parah. Parah beda kastanya. Yang sebelah kiri adalah iPhone 6, yang di sebelah kanan adalah iPhone 13 Pro Max. Nah, di antara kedua handphone ini nih selisih harganya nih hampir 20 kali lipat. Yang satu di atas 20 juta, yang satu harganya 1 jutaan. Jadi ya kalau di head to head udah nggak apple to apple sebenarnya sih, meskipun ini sama-sama produk Apple keruak ya kan. Nah, di sini ada dua kasta yang berbeda. Yang satu kasta kere hore kayak gue lah ya, masih kere ya kan. Ya gimana sih ya kan, masih sebuah anak muda yang suka colai di WC yang penghasilannya masih kecil, cuma 600 sampai 500 jutaan per minggu. Nah, kalau di compare antara iPhone 6 dengan iPhone 13 Pro, ya nggak ada obat sih, beda jauh, beda kelas lah. Nah, di sini ada dua kasta, yang iPhone 6 untuk kere hore kayak gue, yang di sebelah kanan iPhone 13 Pro Max yang kasta flagshipnya yang untuk para sultan-sultan ya kan. Nah, kalau dibandingkan beda kelas nih. Tapi gimana ceritanya kalau lu ada dana, ada budget di pertengahan lah, lu punya duit 2 juta ke 3 juta bagi sebagian orang, dan menurut gue budget 2 juta 3 juta itu masih cukup mahal loh. Nah, kalau kita lihat nih, kita coba dulu nih bandingkan kasta terendahnya ya, iPhone jadul yang harga murah yang masih bisa lo dapetin di pasaran. Ini kalau dilihat dari bentuk udah beda ya. Beda parah, yang satu kameranya gede banget. Nah, untuk varian warna di sini lu bisa lihat ada warna silver, ada warna grey, ada warna gold. Yang iPhone 13 Pro Max ada penambahan warna, ada Sierra Blue dan ada warna black. Ya, gitulah ya warna-warnanya. Nah, di sini kalau kita lihat dari segi spesifikasi untuk dimensi itu lu bisa nilai sendiri perbedaannya sejauh apa, dan ya spek bisa cari lah. Kalau spek itu data-data spek lu bisa googling aja lah. Dan di sini perbedaan yang paling ketara adalah iPhone 6 masih 4G, iPhone 13 Pro udah 5G. Permasalahannya iPhone 13 Pro 5G, sinyal 5G apakah sudah meluas di Indonesia? Belum tentu. Dan bukan belum tentu lagi, belum meluas ya kan. Jadi untuk 4G 4G-an menurut gue masih jauh lebih worth it dibandingkan 5G 5G-an. Nah, nextnya di sini kalau dilihat jauh banget ya. Nah, ini perbedaan chipset. Yang satu chipset A8, yang satu A15. Nah, ini gila sih, ini gila. A8 itu udah kuno banget ya kan. A15 udah gitu, kayak beda antara langit dan bumi nih perbedaan chipsetnya. Makanya iPhone 6 ini kalau buat dipakai jor-joran, dipakai kerja keras, dipakai sebagai handphone utama, udah nggak worth it banget, yang ada lu emosi. Terus iPhone apa bang yang worth it nih, yang budgetnya 2 juta 3 juta tapi gue bisa ngerasain rasa flagship Apple dan bisa dipakai buat kerja keras? Jawabannya adalah iPhone 8, karena di tahun 2022 ini lu modal budget 2 jutaan 3 juta lu bisa beli handphone ini dan lu pakai untuk 1 sampai 2 tahun ke depan, dan bahkan bisa lebih tergantung penggunaan lu. Dan menurut gue handphone ini adalah salah satu paling 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 worth it. Dari segi kamera masih overkill, chipsetnya masih gila banget, bisa ngegame gitu, tapi ya cuman baterainya. Tapi ini kan ukurannya kecil, jadi ada benefit plus minus lah. Nah, sekarang gue coba bandingkan deh. Ini kita ngomongin spek by spek aja, data by data aja. Gue bakal kasih argumen yang menurut gue siapa tahu ini bermanfaat buat kalian-kalian, biar beli iPhone tuh nggak mesti overpriced gitu. Nah, ini kalau dari segi fisik nih selera ya. Kalau lu suka Pony ya lu tinggal pilih handphone Pony. Kalau lu suka kamera boba ya lu tinggal pilih iPhone yang agak baruan dikit, new generation, dan harganya itu seharga motor ya. Ya lu tinggal pilih-pilih aja tergantung kesukaan dan kondisi. Nah, di sini tapi gue pengen mengargumentasikan bahwa iPhone 8 yang harganya 2 juta 3 jutaan ini masih bisa menyaingi iPhone 13 Pro Max, bukan dalam hal perbandingan yang skala besar ya, tapi melainkan untuk daily use aja. Nah, di sini kalau kita lihat dari ukuran ukuran yang 13 Pro Max, kenapa gue pilih 13 Pro Max? Karena ini adalah varian termahal ya. Jadi gue langsung bandingkan aja rekomendasi 2 juta 3 jutaan gue bandingkan dengan iPhone versi kasta tertinggi alias iPhone termahal. Dari segi dimensi, layar iPhone 8 4,7 inch, sedangkan iPhone 13 Pro Max 6,7 inch. Jauh lebih besar karena ini varian Max dan harganya gila lebih mahal. Dan layar kecil itu banyak benefit ya. Ini gue di sini ceritanya gue pro ke iPhone 8 ya. Layar kecil itu benefitnya banyak. Pertama, lu ngegunain satu tangan itu enak banget, easy banget, dan lu ngekontrolnya itu
nyaman banget. Lu nggak perlu harus gonta-ganti pegang tangan kiri, pegang dari tangan kanan. Jadi semuanya simple. Lebih simple dan lebih friendly use dalam penggunaan santai untuk layar kecil. Nah, yang nextnya spek yang bakal gue coba bandingkan 4G yang ada di iPhone 8 dengan 5G yang ada di iPhone 13 Pro Max. Kalau lu orang punya budget yang berlebih atau lu emang pas-pasan tapi lu maksa pengen punya handphone yang kasa tertinggi kan, udah 5G nih, HP gue masih 4G, gue pengen ganti. Tidak dulu, men. Sinyal 5G lu harus hunting dulu sekarang ya. Saat video ini dibuat, kalau lu pengen dapetin sinyal 5G, lu harus hunting spot dulu, nggak di mana lu duduk ya kan. Lu duduk sambil boker, sambil ngeliatin video-video panas gitu di WC dapat sinyal 5G. Nggak semudah itu. Masih butuh effort untuk mendapatkan sinyal 5G di samping HP-nya yang cukup mahal untuk iPhone 13 Pro Max. Jadi untuk perbandingan data antara 4G dengan 5G masih menurut gue masih belum guna-guna amat. Dan fitur kamera, untuk fitur kamera, lu seberapa sering sih jepret-jepret kalau seandainya lu jepret dan lu menghasilkan duit dari jepretan itu, oke lah, lu pilih iPhone 13 Pro varian Max pun oke lah, selagi lu bisa dan sanggup. Tapi kalau lu seandainya cuman pengguna biasa, daily, bener-bener daily layaknya orang normal, ya jepret-jepret pakai iPhone 8, kameranya masih tajam, dimasukin ke Instagram masih Instagramable banget, masih pekat banget warna hasil jepretannya, baik foto maupun video. Jadi kalau penggunaan ringan, iPhone 8 ini masih sanggup banget, boy. Suka gue hasil kameranya. Optical zoom, bagi sebagian orang berguna, bagi sebagian orang nggak terlalu sih. Jadi ini minor ya. Terus nextnya, nah ini nih perbedaan chipset nih. iPhone 8 A11, iPhone 13 Pro Max A15. Pertanyaannya gini, apakah kalian menghasilkan uang dari handphone itu saat bermain game, atau menghasilkan uang saat edit-edit video, atau kerja keras menggunakan handphone itu menghasilkan uang? Kalau jawabannya iya, menurut gue lu cocok pilih iPhone 13 Pro Max karena ya bakal overkill banget, bakal menunjang kerjaan lu juga selagi lu bisa belinya. Tapi kalau lu bener-bener pekerja keras juga dan lu kerja keras juga menggunakan handphone tapi ya bukan addictive gaming banget, nah ini nih iPhone 8 ini cocok. Kenapa iPhone 8 ini addictive gaming nggak gue rekomendasiin di iPhone 8? Pertama, ukuran layarnya kecil, kedua baterainya kecil, dan ketiga chipsetnya masih overkill tapi rada-rada lebih nyaman di handphone generasi terbaru lah. Jadi menurut gue penggunaan ringan, penggunaan berat selagi itu untuk kerja berat, selagi itu nggak ngegame over banget, iPhone 8 tuh masih bisa banget dihandelin. Jadi antara chipset A11 dengan A15 untuk penggunaan daily benar-benar normal, ini nggak ada perbedaan. Ini masih berasa nyaman dan masih berasa smooth-smooth aja tuh. Di antara keduanya tuh nggak ngerasa banget, oh yang satu lag banget, yang satu kencang banget, nggak. Gue nggak ngerasa sampai segitunya, karena gue pakai kedua handphonenya, jadi fine-fine aja, kayak ngerasa sama aja gitu. Nah, untuk penggunaan baterai ini, yang satu sampai 28 jam, ya, yang satu 13 jam ya. Untuk spek dari Apple Crowd ya, ini kita lihat sendiri. Kalau masalah ini balik lagi ke kebutuhan. Untuk berat ya, iPhone 13 Pro Max itu beratnya hampir 2 kali lipat iPhone 8. Jadi iPhone 8 itu banyak benefitnya. Ini HP kecil, otomatis lu udah tahu dong. Kalau handphone ini baterainya kapasitas mAh-nya kecil. Jadi ya nggak apple to apple juga kalau dibandingin, bang iPhone 8 baterainya kecil. Iya, tapi lu dapat benefit ya, layarnya kecil, harganya murah, bisa masuk kantong, digunain enak, lebih friendly use saat lu menggunakan. Jadi menurut gue plus minus, dan ini menurut gue dalam penggunaan harian nggak terlalu berasa karena lu dapat benefit dengan ukurannya mini. Terus Touch ID dengan Face ID sama-sama aja, ini hanya untuk unlock aja ya. Dan ya udah, sisanya ya minor-minor aja. Varian memorinya dan lain-lainnya. Jadi jawaban gue jelas, kalau lo punya budget 2 juta, 3 juta, itu adalah budget yang paling murah, tapi lo bakal bisa ngerasain ekosistem Apple yang masih berasa flagship banget. Dan menurut gue untuk jangka panjang ini bakal kepake banget handphone buat 2 tahunan. Dan ya udah, sampai di sini video rekomendasi gue untuk iPhone 2 juta ke 3 jutaan.